Welcome to Potistry, your best podcast for dentistry. Hai Potizen, kembali lagi di Potistry season 2. Oke, pada episode perdana kali ini aku mau kenalin diri aku dulu. Kenalin, nama aku Tika dan partner aku Kak Cinta. Gimana nih kabar para Potizen di rumah? Wah, semoga kabar para Potizen itu baik, sehat selalu ya Kak Bener Cinta. banget, Kak. Amin. Oke, jadi kita itu habis liburan tahun baru Betul. sama Natal. iya bener. Jadi kita dari Potistry mau mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru 2023 untuk para Potizen. Nah betul banget, karena ini tahun baru ya, jadi kita itu harus mengembangkan semangat baru. Betul. Nah terus jangan lupa buat para Potizen untuk selalu jaga kesehatan ya. Betul. Ditambah lagi sebagai mahasiswa ketika sedang survive menghadapi perkuliahan harus ada satu goals untuk meningkatkan performa diri. Nah betul banget, ngomongin ningkatin ningkatin apa? Performa. Oh ya, performa sebagai mahasiswa nih. Kita itu pada episode kali ini kita itu bakal membahas tentang itu loh Kak Cinta. Apa? Kak Cinta tahu nggak tentang apa? Nggak tahu nih Kak. Tentang prestasi. Kak Cinta, Siapa nih kira-kira Kak? Kak Cinta sendiri ada nggak sih waktu dulu itu merasa jadi mahasiswa atau siswa berprestasi gitu, atau prestasi yang bisa dibanggain gitu? Kayaknya belum pernah nih. Kak Tika sendiri gimana nih? Aku pernah loh. Apa nih? Aku dulu itu telat 3 kali. Waduh. Prestasi ya Kak itu? Iya itu prestasi. Oke, baru tahu aku. Oh enggak. Waduh. Kagak. Aku juga belum menjadi mahasiswa berprestasi ya. Akan ya Kak. Iya semoga ya. Amin. Oke, jadi kali ini kita undang aja narasumber kita kali ini. Beliau itu adalah mahasiswa berprestasi di FKG UHT Surabaya. Siapa nih Kak kira-kira? Jadi sekarang kakak satu ini akan nemenin kita selama beberapa menit ke depan. Jadi apa benar ini Kak Bagas Atala dari angkatan 2021 FKG UHT? Gimana nih kabar Kak Bagas? Iya baik. Hai semuanya, aku Bagas. Hai Potizen Kak. Oh iya. Oke. Jadi Kak Bagas ini telah memenangkan lomba debat bahasa Inggris juara 1. Wih, keren banget nih Kak. Mahasiswa FKG UHT satu ini memiliki potensi yang luar biasa nih. Untuk Kak Bagas sendiri, sebelumnya bakal expect nggak sih menang dalam perlombaan ini? Gak. Kalau simpelnya sih gitu ya. Soalnya dulu itu inget banget, sangat very mendadak. Kalau misalnya nanya sama partner aku pas itu si Cindy juga, kita itu udah bolak-balik bilang sama yang lainnya juga. Gimana? Bagas, kalahin yuk. Sumpah Kalahin yuk. capek, mau tidur, mau rebahan, yang lainnya lagi tidur, yang lagi rebahan, kita harus lomba gitu kan. Oh, Iya, ayo. Jadi kayak kita next round itu selalu kita nggak mau bilang loyo atau kayak tidak niat sih ya. Soalnya kita juga niat. Soalnya yang saat kita lakukan lomba debat itu kita seru-seru aja. Soalnya like of course lah ya, first time itu, dan itu juga tingkat nasional, kita juga excited. Tapi juga at the same time, please dong jangan lanjut. Soalnya kita benar-benar di mindset pengen tidur. Jadi kayaknya capek banget ya Kak. Iya. Kayak butuh waktu banget. Jadi rezekinya jadi menang nih. Iya, Alhamdulillah. Kalau misalnya mau aku ceritain sih hari itu. Oh ya boleh Boleh, mau. Itu unik tuh. Soalnya kan ingat bangun jam 7 pagi kan. Oh my god, udah pagi. Pas itu aku sendiri sih sempat mandi, sempat ini, tapi nggak sempat makan. Waduh. Oke. Jadi lucunya nih, dalam satu hari itu, kalau misal kalian bisa bayangin ya, aku, Cindy, sama teman yang lainnya yang juga ikut perdebatan itu, dari jam 7 sampai jam 7 itu nggak makan. Oh kasihan banget. Ingetin dong Cin. Aduh. Oh, nah itu tuh lombanya itu ada latihannya nggak sih? Kalau latihan sendiri Debatnya. sih mungkin beberapa kali doang, tapi nggak seintens lomba selanjutnya. Soalnya kan lomba yang saat itu kita menangin kan pertama kali nih ceritanya kita lomba perdebatan pas di kuliah. Kalau semisalnya
mau nanya pengalamanku sama pengalamannya Cindy. Kita berdua udah ada sih pengalaman perdebatan. Itu kenapa kayak kita tuh langsung klop, oh apa yang harus kita bahas, apa yang harus kita lakukan dan lain-lainnya. Tapi lama-kelamaan ya juga pasti apa ya ada gitu kan sinerginya. Oh, berarti Kak Bagas ini udah pengalaman loh, Cin. Dari mana Keren nih? banget ternyata Kak. Iya, bener banget. Dari kapan nih? Dari TK, SD, SMP? Kalau aku sendiri sih dari SMA itu udah ini sih. Udah mulai ini. Soalnya kan dulu itu ingat pas SMA aku kan di Jaksel. Jadi Oke. Anak Jaksel ya? Iya, anak Jaksel banget. agak menceng dikit ya. Oke. Oke, Oh ya, jadi oke, lanjut. itu ingat pas kelas 10 pertama itu kan langsung kelihatan tuh kalau bahasa Inggrisku bagus. Jadi kayak sama guru-guru bahasa Inggrisnya itu langsung like dimasukin gitu. Masukin lomba. Jadi kayak suka banget mendadak gitu. Ingat kok pas itu lagi di kelas tiba-tiba panggilan Bagas gitu kan dari apa suara itu terus langsung dipanggil ke ruang guru langsung dibilang plek nih tanggalnya ini. Wih, keren banget ya Kak Bagas ini. Iya, serba mendadak itu. Oke, saya siap gitu. Nah, Enak. tapi nggak kayak Gimana, gitu gimana? doang. Gimana? Dikasih waktu latihan. Soalnya kan itu kan pertama kali nih denger apa itu perdebatan bahasa Inggris kan. oke. Kan aku pikir, ayolah mendapat paling kayak perdebatan biasa gitu. Tapi enggak. Nah, podcaster nih, kalau misalnya mau aku spill, namanya lomba-lomba perdebatan itu ada sistemnya. Gimana? Spill dong Kak. Iya. Dan meskipun ada sistemnya pun itu apa ya, kita tuh harus ngomongnya hati-hati. Soalnya tuh ada tuh kan ada kayak step-stepnya nih. Kayak semisalnya untuk speaker pertama, kalian tuh harus bisa menjelaskan topik yang ingin dibahas tuh apa. Terus kenapa ini menjadi relevansi di waktu sekarang gitu kan. Itu kenapa kontroversi, kenapa sedang dibahas atau hal seperti itu harus kita jelaskan dan harus dipahami oleh semua debaters. Kalau misalnya debaters nggak paham, itu kelihatan banget. Pasti kelihatan banget. Dan itu buat tim musuh pasti kelihatan kayak oh, gampang kita menang ini. Biasanya gitu. Jadi hati-hati. Meskipun kalian pikir mungkin perdebatan mungkin gitu-gitu doang, tapi untuk debaters out there aku tahu ribet. Ya, berarti itu memahami kayak konteksnya itu ya Kak ya? Iya. Oh. Jadi benar-benar harus paham nih, kayak misalnya mau bahas apa gitu, benar-benar harus paham biar nggak melenceng. Nah, itu juga ini juga salah satu teknik juga ini. Kalau semisalnya speaker pertamanya kayak misalnya tim A dan tim B. Kalau misalnya speaker pertamanya itu tim A dan kita bisa melihat kalau argumentasinya bukan argumentasi apa sih namanya? Topiknya atau kita itu biasanya bilang itu kayak ini motion. Oh, Mosi. Kalau misalnya mosinya itu kayak bisa diinterpret berbeda atau seperti apa ya ambigu gitu loh. Nah si tim A yang menjadi speaker pertama dia itu yang bisa memberi alur gitu. Kemana ini debatnya kemana? Oh kita itu bahas kayak semisalnya apa ya yang pas itu yang paling banget aku inget itu ini tentang COVID pas itu ada salah satu kasusnya itu di mana kayak pekerja kesehatan itu tidak dibolehkan istirahat untuk COVID misalnya kayak gitu. Iya. Kan kalau misalnya speaker pertama kalian itu bisa menjelaskan nih mau fokus kemana, mau fokus ke COVID-nya lah atau ke pekerjanya lah atau ke dampaknya itu bener-bener di pegangan speaker pertama. Nah itu keuntungannya, tapi kekurangannya kalau kalian nggak bisa membantah itu, otomatis tim musuh langsung dapat upper hand. Jadi benar-benar main play sih. Kalau debaters itu benar-benar main play. Kalau itu misalnya kalian berdebat sama dua kelompok ya, tapi kalau pas aku itu pakai aku lupa nama sistemnya apa, tapi itu ada 4 tim sekaligus. Jadi benar-benar 4 tim, 2 positif, 2 negatif, itu semuanya meraih kemenangan. Bayangin itu seribet apa itu. Kalian itu benar-benar harus mengocak-acik otak kalian untuk mencari gimana nih cara membantah, gimana nih caranya dapat topik baru. Kita harus dapat angle baru nih biar bisa mempersuade penonton atau judge-nya gitu. Itu benar-benar main Keren play. banget ya Kak, ternyata sesusah itu nih. Kak Tika kayaknya nggak bisa nih kayak gini. Ini nggak bisa. Aku Nggak bisa. iya sih sebenarnya kayaknya aku perlu banyak belajar sama Kak Bagas nih. Oh ya Kak, ngomongin tentang apa ya tadi ya, rumit ya kalau kita kalau orang awam kan kalau misalnya nggak tahu perdebatan tuh rumit ya. Nah itu tuh apa ya kayak ganggu nggak sih di belajarnya Kak Bagas waktu kuliah itu loh gitu, ganggu nggak nilainya turun atau enggak gara-gara itu perdebatan? Aduh, gue remet ya. Waduh, tenang. Gimana nih? Kalau buat perdebatan sendiri ya alhamdulillah nggak begitu mengganggu sih ya. Nggak begitu kayak mengganggu. Oh my god, gue jadi jelek. Oh my god, itu nggak begitu mengganggu kok. Cuman ya
waktu lombanya agak inconvenience banget sih. Soalnya pas itu salah satu lomba yang pernah aku ikutin itu juga pas lagi kuliah dan ya kayak berapa hari ya? Sekitar 3 hari itu aku nggak ikut kuliah dan and like itu udah parah banget sih. Soalnya kan kita semua tahu ya FKG kalau kalian kehilangan 1 hari aja atau beberapa lektur balik-balik kayak kalian bahas apa sih? Itu pasti. Iya, relate. Itu mungkin kebanyakan dari kalian nggak bisa relate atau apa tapi itu bener banget sih kalau di FKG ini. Kalian kalau miss 1 hari beberapa lektur atau apa balik-balik nggak paham pasti nggak paham harus ngulangin lagi atau apa gitu itu agak susah sih tapi ya kalau udah terbiasa ya udah biasa nggak sih gitu. Soalnya aku dulu ini balik lagi sih ya pas aku SMA. Pas aku SMA yang aku tadi cerita lomba pertama kali itu, aku SMA itu lomba debat 3 kali. Waduh. Jadi ya udah kelihatan lah ya. Ganggu waktu banget gitu kan. Itu ingat dikasih waktu latihan itu 2 minggu doang dan 2 minggu itu full nggak pernah masuk kelas. Nggak pernah masuk kelas itu cuma latihan doang. Dan itu kerasa banget dampaknya pas disuruh balik ke kelas ulangan tanpa aku sendiri tahu ulangannya tentang apa. Dan kalian mau tahu apa yang lebih parah? Apa yang lebih parah? Apa? Matematika. GWS sih Kak, GWS banget. Ngejar gak tuh? Ngejar, nggak usah dikejar, udah jelek. Dia nyerah nggak tahu, bener-bener remeh tuh. Kayak mau mikir tuh gimana ya kayak ini kertas ini loh, apa sih ini artinya? Kayak apa ini? Aku nggak tahu. Itu sedih banget. Itu rasanya itu dampaknya kerasa di situ banget sih. Kayak bener-bener aduh ini apaan? Aku mau tanya kanan kiri pun gurunya keliling-keliling, ulangan harian kalau matematika tuh meskipun ya gimana ya buat orang anak pintar mungkin bukan apa-apa gitu tapi mohon maaf ya buat anak kayak saya ini aduh Prestasinya Kak Bagas ini non akademik berarti. Keren waktu banget. SMA. Kalau waktu kuliah akademik dan non akademik prestasinya. Bentar SMA juga akademik bagus loh. Kasih tahu nggak? Juga. Jangan salah. Waktunya buktikan nih. Matematika jelek, oke lah, fine. Matematika oke. jelek, matematika minat jelek, oke, fine. Tapi aku masih mau revenge. Nggak terima tuh matematika jelek sama di tangan guru itu kan nggak terima nih. Ya udah, langsung ikut remet. Oke lah lumayan dapat 70 terima aja. Ya. Tapi pelajaran lainnya nggak mau. Ingat tuh, salah satu ulangan itu pas itu kan aku ingat biologi ya, nggak bisa ngerjain tuh. Kayak aduh kurang belajar ini. Ya udah, aku tutup. Aku bilang ke gurunya itu kayak Bu, untuk hari ini aku masih nggak bisa ngerjain, tapi aku masih mau ikut susulan aja daripada remet. Iya. Aku belajar lagi, aku susulan. Terus? Dapat bagus 90. Alhamdulillah. Ih, bisa jadi itu ya Kak, inspirasi nih buat teman-teman yang mau ikut lomba nih. Semangatnya itu membara walaupun ikut debat telat-telat nggak pernah Nggak tahu hadir. materi, iya gitu. Tapi tetap ngejar dengan semangat 45-nya Kak Bagas. Wih keren banget. Keren banget nih, Kalian Kak. di SMA itu banyak gabut loh guys. Coba deh percaya. Iya, bener. Banyak gabut loh. Bener. Ngapain? Emang mau ngapain lagi? Ya setuju. Pelajaran oke lah. Aku paham ya. Emang pelajaran itu susah. Aku dulu tuh inget banget hari Kamis. Nggak tahu ya kalian hari apa. Pasti aku tahu banget. SMA Kamis. pasti kalian ada satu hari di mana itu kayak neraka banget tahu. Apa? Antara ketemu matematika ketemu fisika atau kimia ketemu biologi. Ya kan? Pasti kan? Nah, setuju. hari Kamisku dulu di SMA aku Apa? dimulai hari dengan matematika minat, lanjut dengan fisika, lanjut dengan kimia, dan ketemu bahasa Inggris, akhiri dengan matematika wajib. Matematikanya 2. Matematika ketemu kimia, Waduh. Bahasa Inggris. nah itu bahasa Inggris nafas dah. Keren banget Kak, gila. Terus ngomongin biaya nih, dari UHT sendiri ya sama atau FKG nih dikasih biaya nggak sih Kak? Dan mungkin kisaran berapa untuk lomba gitu? Dikasih dana Bayaran. nggak? Atau Dapat. Alhamdulillah dapat. Tapi ya nggak mau spill sih ya. Oke. Jadi tolong kalau kalian yang tertarik nih, ceritanya tertarik mau ikut lomba, tertarik pengen tahu, nggak apa, ikut aja lombanya. Kayak aku sendiri yakin kok pusat bahasa itu pasti ngasih kalian banyak kesempatan buat menunjukkan skill kalian. Tapi tolong ya, skillnya bagus. Biar bisa di acknowledge gitu loh. Kalau kamu itu worth it gitu. Soalnya iya kan, simpelnya kan gitu kan. Kalau kalian mau dipilih terus, kalian harus worth it. Iya. Kalian ini worth it nggak? Gitu kan. Oh, iya, Soalnya bener-bener. ceritanya
gimana ya, kalian nih udah nggak ngewakilin FKG cuy, sorry. Oke. Udah ngewakilin ya satu ini udah UHT gitu loh. Itu susah ya sih. Salah satu itu yang ini sih baru-baru ini ya, yang ya ini agak apa sih, agak sedih juga kita nggak lolos ke babak semifinal, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga pengalaman. Itu kita aku sama Cindy lolos ke National University Debate Competition, yang itu national and which is like udah semuanya dari Sabang sampai Merauke, bener-bener semuanya. Dan itu aku ingat banget, yang itu yang aku bilang tadi tuh, yang sampai nge-skip kuliah 3 hari sampai 4 hari, ya itu lomba itu, dan itu serius nguras banget. Aku tuh inget sehari itu bisa ngedebat 3 kali sampai 4 kali sehari loh, sehari. Dan total itu bisa kayak berapa? 12 debat total gitu loh. Dan itu capek banget guys, percaya deh, capek banget. Itu bakalan bener-bener nguras kalian. Dan apa ya, meskipun nguras tapi masih kalah, sakit gak tuh? Aduh. Sakit gak? Sakit banget. Sakit banget sih. Gimana sih cara manajemen waktu kakak selama kuliah gitu sambil lomba gitu, gimana sih kak? Kalau masalah kuliah itu nggak bisa sih, itu ya nggak bisa kan ya, soalnya emang kalau lombanya tabrakan sama kuliah ya mau gimana kan. Tapi kalau masalah pelajaran dan itu ya otomatis harus ngejar. Tapi pas itu alhamdulillah masih awal-awal kuliah sih ya, jadi kalau awal-awal kuliah gitu kan ceritanya nggak begitu rumit gitu kan. Tapi masalahnya nggak begitu rumit, tapi basicnya nggak tahu basic, otomatis kedepannya nggak tahu ya, itu harus terpaksa belajar sendiri. Kalau nggak belajar sendiri, tanya dokternya, nanya banyak. Pasti itu inget banget, nanya terus ya, kayak malu-malu tapi juga harus tahu, harus ngejar. Kalau nggak nanti ketinggalan jauh gitu kan. Keren banget Kak Bagas ini. Semangatnya itu tinggi banget, Membara sekali, iya. Kak. Berapi-api gitu loh. Keren. Nah, karena kita Kak Bagas udah cerita banyak banget tentang apa ya, pengalamannya. Nah, jadi kita mau main games nih Kak. Betul. Tahu nggak games apa Kak Bagas sama Kak Cinta nih? Tahu nggak? Aku tahu sih, kalau kak Bagas ini kayaknya nggak tahu nih. Coba. Tahu nggak? Yes or no sih, nggak tahu. Iya kan? Ya semacam itu, Ya. tapi true or false namanya Oh. Kak. Gamesnya kali ini. Oke. Kak Bagas sama Kak Cinta udah tahu belum? Apa nih kak? Gimana games ini tuh bermain gitu, dilakukan gitu dong. Kak Tika jelasin dulu dong. Ini gestarmu debat bahasa Inggris loh. Jangan mikir nggak bisa bahasa Inggris ya. Oke. Kak Cinta tahu nggak? Kak Cinta tahu. Tahu. Oh ya udah. Jadi true or false ini nanti aku sama Kak Cinta ini bakalan mengungkapkan statement gitu, pernyataan gitulah. Nah nanti kita bertiga bakalan jawab true or false gitu aja ya. Setuju? Setuju. Oke, boleh deh. Aku dulu ya. Nah, mahasiswa berprestasi itu harus ambis belajar dan melatih skill terus-menerus. True or false? 1, 2, 3. True. Aku juga true sih. Tapi Telat curang. Dia under pressure, kawan banget ya sih. Nyontek. Iya, under pressure, dia ngerasa nggak sendiri nih gitu kan. enggak gitu. Tapi true. Ketahuan nih kak. Tadi soalnya habis diceritain Kak Bagas kalau misalnya harus melatih skill terus-menerus supaya kita itu kayak kelihatan worth it untuk Dipilih. Iya, setuju. Oke, lanjutnya nih Kak. Bentar deh. Apa. Tambahan tuh ya buat yang tadi tuh ya. Boleh. Nih. Boleh. Buat podcaster yang mungkin ingin mendorong dirinya sendiri untuk mungkin seperti aku atau seperti kakak-kakak kalian ini, nggak apa-apa, kalian bisa kok untuk mendorong semua itu. Kalau kalian punya bakat, talent, silakan, nggak apa-apa. Grind, tajamkan setajam kalian. Tapi kalau bisa jangan lupa ya sama mental health kan ya. Ini pasti jangan sampai lupa ya guys ya. Soalnya aku sendiri tahu nih, nge-push itu of course lah, nge-push untuk diakui worthmu itu pasti ya nggak susah doang gitu loh. Susah, banyak usaha, dan kalian pasti gagal, kalian pasti jatuh, kalian pasti ya kayak aku sendiri, aku nggak mungkin nggak pernah kalah gitu loh. Kalah kok, aku juga pernah kalah meskipun dulu pas SMA top 10, top 20 itu, tapi itu masih nggak menang gitu kan. Terus apalagi pas kuliah juga ini banyak kalahnya. Jangan lihat kemenangan doang gitu kan, lihat juga kegagalan kalian. Dari kalian bisa memahami kegagalan kalian nih, kalian bisa lebih tahu gitu kan ceritanya, dan kalian bisa tahu batas kalian di mana. Kalau kalian mau melewati batas itu nggak apa-apa, tapi ingat-ingat istirahat. Jangan terlalu mendorong ya.
Jangan Iya, terlalu iya, dipus ya kak. Tapi kegagalan itu termasuk dari proses ya. Proses. Kita harus menikmati proses kita. Gagal tuh wajar banget teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya. Iya, nggak usah langsung ngedown habis gagal. Ya. Betul. Ya, Boleh. lanjut ya kak. Lanjut. Kedua, true or false kalau jadi mahasiswa berprestasi itu sering dapat ekspektasi tinggi dari orang sekitar. 1, 2, 3. True. Lu jangan terus semua dong ah. Nggak ada variasi woi, nggak ada variasi. Loh, tapi emang kan? Iya. Kenyataan. Kak Bagas ngerasa nggak di Iyalah. Apa sih nilai dikit aja juga aduh ya Allah. Itu udah kepikiran berat. Tapi juga ya lagi-lagi buat apa nilai bagus-bagus, yang penting cukup bagus. Yang penting juga paham sama Paham sama pelajaran. materi. Iya, ya. paham sama materi. Tapi sama aja, kalian habis ulangan paham tak materi? Enggak, lupa. Habis ulangan lupa nggak? Lupa kan? Bener-bener. Belajar lagi. Iya sih. Betul banget kak. Itu makanya belajar terus. Hidup itu harus belajar terus. Gak boleh bosan. Oke, kita lanjut. Lanjut kak. Buat jadi mahasiswa berprestasi itu harus punya prinsip disiplin tinggi. True or false? 1, 2, 3. Saya tahu. False. Kamu true? Aku false ini gak tahu. Soalnya coba satu-satu dong. Kenapa false? Karena Kamu Aku Kak Cinta true. itu true. Oh true, siapa yang false tadi? Aku. Coba false kenapa? Kenapa nggak harus disiplin? Ya soalnya kan berprestasi itu nggak harus matok materi kayak berprestasi itu terus kan ada prestasi lain kayak badminton, paham nggak sih maksudku? Tapi nggak Tetap deh. ini kayaknya harus dikasih backsound krik gitu ya. Sama ini ya. gimana aku bingung Kita soalnya. mulai dengan speaker pertama. Speaker pertama menjelaskan Heeh. apa itu disiplin. Nah, Oh iya sih. jadi cara kerja Iya, debat tuh bener gitu ya. deh. Jadi kamu coba jelasin dulu. Emangnya disiplin yang berusaha kamu majukan itu seperti apa? Oh iya sih. Jadi cara debat tuh kayak gitu. Menjelaskan dulu kenapa aku pikir kalau yang aku pikir itu benar gitu. Oh. Itu maksudnya kayak kamu itu memberi jalan untuk ini loh pikiranku. Dan kamu harus setuju kalau itu benar. Nah gitu, harusnya gitu. Coba, bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya setidaknya jelasin dong disiplin ini maksudnya kayak gimana? Oh. Maksudnya kayak disiplin manajemen waktu atau kayak disiplin Oh kalau aku sih kayak lebih ke misalnya berprestasi dalam hal itu loh apa namanya akademik ya. Nah kan itu kan nggak harus datang ke kelas, nggak harus itu kan bisa yang lain. bolos. Iya. jangan dicontoh ya. Jangan jadi guys, jangan dicontoh ya guys. Gak gitu. Udah, kayaknya aku belum pantas menjadi mahasiswa berprestasi ini. Belum ya, mungkin belum. Aku bakal latihan. Oke yang lain deh kamu. Menurut aku true karena semua tuh mungkin dimulai dari disiplin waktu sih kak. Oh iya. Benar kan? Iya kan? Gitu aja sih. Keren. Kak Kalau Bagas gak nih? karena dia aku juga nggak tahu kan ya. Pasti Soalnya- jawab true. Nggak, disiplin itu subjektif. Oh. Boleh. Kalian pasti punya definisi sendiri apa itu kedisiplinan kalian kan. Kalian pasti punya sendiri kayak jadwal apa yang harus dilakukan saat bangun pagi. Kayak misalnya bangun pagi langsung ngerapin kasur, langsung mandi atau langsung apa, blablabla. Pasti semua orang itu berbeda. Dan level atau kayak ketingkatan kepuasan mereka akan kedisiplinan mereka pun itu juga berbeda. Jadi kalau bagiku sendiri sih kan kalau ini ya rutinitasku itu cuman bangun, mandi, ya udah. Habis itu ngelakuin apa yang pas itu dibutuhkan gitu loh. Jadi itu aku nggak mau bilang terlalu disiplin, tapi juga ada kedisiplinan di mana apa ya ngerasa kayak ada sesuatu yang harus dilakukan. Jadi itu loh. Jadi kan semua orang subjektif kan. Jadi, Oh iya. iya, jadi kayak nggak bisa Setuju. true, nggak bisa false, soalnya emang subjektif. Oh, iya. Kalau kalian ingin menjadi berprestasi, ingin pintar atau ingin punya banyak achievement dan lain-lain seperti itu, you don't have to especially have any discipline, tapi harus lebih ke apa ya? Tahu apa yang dibutuhkan oleh diri sendiri, apa yang terjadi di sekitar. Pokoknya peka. Oh iya. Peka. Nggak harus disiplin kok, harus peka. Harus peka dan mau ngelakuin apa yang harus dilakukan. Oke.
Nah, para potizen, dengerin ya tadi kata Kak Bagas. Maksud saya seperti itu. Disiplin itu subjektif. Suka gitu dia emang. Disiplin itu subjektif. Oke. Kita lanjut ya Kak. Untuk terakhir nih, true or false, orang pintar umumnya nggak punya banyak temen. 1, 2, 3. False. False. Apa? False False ya? dong. Oh iya, bener kok. Kok iya dong mikir nyari bilang- validasi nih. Enggak, tadi aku bilangnya false. Aku tuh salah apa ya? Bahasa Inggrisnya tuh salah pengucapannya. Kamu apa tadi? False juga. Oh ya. False semua. Siapa Iya emang? Iya. Kasian gak sih? Orang Pasti pintar punya temen sih Kak. iyalah, soalnya kan orang pintar pasti didekati oleh orang. Waduh. Bentar. Nah, maksudnya Maksudnya. nggak, aku sendiri nggak mau bilang aku pinter ya. Aku nggak pinter, aku biasa-biasa aja. Tapi kayak contoh di kelas kita, di angkatan kita kan banyak tuh yang pinter kan. Mereka nggak boleh sendirian, malah bolak-balik ditanyain terus, nggak kasihan. Iya, benar-benar. Kayak ngerasa lagi hening-hening nih mereka nih, sendirian lagi hening-hening, kayak ngelihat apa sih, ngelihat catatan mereka. Terus tiba-tiba ada yang nanya, datang lagi tiba-tiba gerumbul gitu, nanya-nanya soal, nanya-nanya gini. Dan of course mungkin apa ya, aku sendiri ngeliatnya kayak ini orang terganggu nggak ya, tapi pas dengerin mereka dia kelihatan seneng gitu, Seneng, seru. Soalnya nggak tahu ya, emang seru nggak sih kan. Iya. Keilmuan kamu ini Bisa berbagi. di-share ya, berbagi. Benar. Terus orang yang yang apa ya, yang kurang tahu ini nanya ke kamu yang nggak tahu, otomatis buat kalian juga cari tahu gitu loh. Nah, ke simbiosis gitu kan. simbiosis. Bisa lebih Mutualisme. Benar-benar. Kamu lebih tahu, mereka lebih tahu. Bagus. Sama-sama Jadi tahu. orang pinter not necessarily harus sendirian atau apa ya? Nggak ini sih ya. Lebih ke mungkin kesendirian itu lebih ke ininya, ke personalitasnya mungkin. Oh iya, ini. Introvert atau kayak lebih prefer untuk nggak bahas ini ke orang lain, atau Oh, lebih iya, prefer benar-benar. ngomong sendiri, atau mungkin lebih ke itu. Tapi so far di angkatan kita nggak ada nggak sih yang kayak gitu, berisik semua ya kan, nanya semua. Apalagi Pernah ini, sih Kak. Di angkatan aku. iya kan, nanya semua kan. Iya. Kita FKG beda. Nggak bisa berjalan sendiri ya Oke, di bener FK banget. gitu. Kalau berjalan sendiri banyak yang salah, tahu sih. Soalnya kan biasanya aku dengar dari dokter ini itu ini. Loh ya iya tak, aku lo denger dari itu berarti ini. Nah, akhirnya keliling-keliling nyari siapa yang bener. Betul. Iya, Sama iya, sih Kak, angkatan aku juga gitu. Kita lanjut ya Kak. Jadi kesimpulan dari cerita Kak Bagas ini adalah pada dasarnya prestasi yang terdapat dalam setiap individu merupakan hasil dari kerja keras, yakni giat belajar dan berusaha. Komitmen dalam memulai kegiatan akademik juga penting. Menjadi mahasiswa berprestasi tidak selamanya berfokus pada bidang akademik semata, namun betul. terdapat juga prestasi non akademik. Yang betul. penting dalam sebuah kegiatan perkuliahan pada dasarnya sikap rendah hati, disiplin waktu, komitmen dalam kuliah, serta berdiskusi bersama merupakan hal penting dalam memulai kebiasaan giat belajar agar dapat menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, setuju banget. Jadi yang paling penting tuh kayaknya semangat deh. Betul. Semangat dalam menggapai apa yang kita mau. Semangat Hah? untuk terus menjadi lebih baik. Wah, iya benar, setuju. Aku setuju banget. Oke, Sangat inspiratif. iya benar. Simple Kali tapi ini. inspiratif. Beda. Oke. Kita nggak kerasa nih. Aduh, episode kali ini udah mau berakhir Benar loh. sekali, Kak. Sayang kita akan menutup episode Potistrik kita kali ini, dan di sini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita Kak Bagas yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di episode perdana Potistrik kita di tahun 2023 ini. Nah, benar. Oh iya, sebelum kita mengakhiri nih, Coba Kak Bagas punya pesan nggak atau apa ya? pesan-pesan Iya. buat keluarga. Apa yang biasanya itu Buat quotes potizen. ya, quote Oke. buat potizen tuh yang pasti yang dengerin. Apa nih? Gue sorry ya, aku nggak Tenang. Relax. Aku nggak tahu orang ini bakalan dengerin atau enggak. Aduh, saya dengerin nggak? Enggak, bukan kamu. Nggak tahu orang ini bakalan dengerin atau enggak, tapi untuk orang itu, kamu nggak apa-apa lari, kamu nggak apa-apa jalan, kamu nggak apa-apa untuk terus
berjalan berlari tanpa melihat ke belakang, aku nggak apa-apa ngelihat itu. Atau kayak aku bener-bener ngedukung kamu untuk terus maju. Tapi kalau bisa istirahat ya. Aduh. Jangan sampai-sampai aku ngelihat kamu turun di titik lemah kamu lagi. Masih buat cewek nih kak, masih buat cewek nih. Siapa mau di-spill? Udah selesai, udah selesai. Boleh ya. Balik layar aja. Balik layar aja. Ih, Oke. Thank you ya kak, mudah-mudahan semakin sukses dan terus mengharumkan nama FKG UHT Cinta kita. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. bye-bye. Oke, nah Kak Cinta, semoga kita juga segera menjadi mahasiswa berprestasi. Jangan dong. Jangan Udah banyak-banyak. selesai kak, udah. Jangan banyak-banyak mahasiswa prestasi ah. Udah mau punya saingan ya kak. Oke, buat para potizen jangan berkecil hati dulu karena episode kali ini udah mau selesai. Betul. Tetap tenang aja, soalnya Potistri bakalan ada episode-episode selanjutnya yang pastinya menarik ya. Lebih seru dengan tema-tema yang baru dan narasumber baru ya kak. Oke. 1, 2, 3. See you next time. Bye.